Oke semuanya, kita lanjut ke part 2. Di sini aku mau ngejelasin bagian kontainer dan padding. Jadi, kontainer itu apa sih? Jadi, kontainer itu adalah elemen yang digunakan untuk membatasi lebar konten agar tidak memenuhi seluruh lebar layar. Kelas kontainer di Tailwind CSS secara otomatis menyesuaikan lebar elemen berdasarkan breakpoint yang telah ditentukan. Jadi kan tadi dia bilang untuk digunakan biar bisa tuh membatasi lebar konten agar tidak memenuhi seluruh lebar layar. Karena kan kita pakai HP atau pakai handphone gitu. Terus nah jadi fungsi kontainer itu apa sih? Fungsi kontainer ini sendiri itu adalah membuat layout yang agar rapi dan terpusat, terus menyesuaikan lebar elemen berdasarkan ukuran layar. Jadi biar websitenya itu responsif untuk ukurannya, sama mencegah konten meluas hingga tepi layar gitu. Nah, untuk breakpoint pada kontainer sendiri itu ada 5 kategori. Yang pertama itu ada small, medium, large, extra large, sama extra large. Nah, untuk small sendiri max width-nya itu 640px, medium 768px, large 1024px, extra large itu 1280px, dan extra large itu 1536px. Nah, kita langsung aja masuk ke codingannya. Nah, di sini aku udah kasih komen kontainer. Nah, untuk mempelajari kontainer sendiri, mungkin bagian materi warna dasar bisa kita kasih komen dulu. Jadi kita matiin dulu codingannya. Oke. Sekarang kita bikin div baru. Oke. Misalkan aku mau nulis bagian kontainer. Oke. Nah, di div ini kita kasih class, kita kasih kontainer. Nah, biar kelihatan kita kasih background juga. Background misal aku mau kasih apa nih, background slate 900. Terus kita jangan lupa teksnya, nah text white. Coba kita Ctrl S, kita balik ke, nah di sini dia udah berarti bekerja ya guys codingannya. Nah, untuk memastikannya di sini kita bisa Ctrl Shift I. Nah, di sini kalian bisa nih, misal contoh aku gerakin ini ya. Nah, di sini dia akan menyesuaikan dari si layarnya, ya kan? Jadi misalkan kita pakai ini. Nah, di sini kita geser. Nah, jadi di ini ukuran apa ya? Ukuran dari untuk lebar kontainer itu dia menyesuaikan dari ukuran si device-nya gitu, atau apa menyesuaikan dari ukuran si webnya. Misalkan kita pakai 50% aja, nah atau 75% deh. Nah, di sini jadi tuh gini loh guys, kalau misalkan untuk 1536, coba kita 1536 ya. Ini 1500. Nggak bisa karena kegedean. Coba kita ke 1280. 1280. Nah ini kalau misalkan kita ke bagian 1280 atau ke ukuran-ukuran yang udah ditentuin dari si breakpoint kontainer tadi, itu dia akan penuh. Sedangkan kalau misalkan kita ukurannya itu kurang dari 1280, dia akan menuju ke bagian large, yaitu 1204 nih. Misalnya aku kurangnya. Nah, ini dia udah ukuran 1200, dia akan menuju ke ukuran 1204px gitu. Jadi mungkin sekali lagi ya, coba kita ke bagian 768 dan 768px.
Nah, ini kan dia udah mendekati nih kan, dua ukuran lagi. Nah, berarti dia udah pas. Sedangkan kalau misalkan kita kurangi, nah berarti kurang di atas dari 768 itu kan dia berarti small ya. Nah, ini dia mengikuti ukuran atasnya yang lebih kecil, yaitu 640 px dengan breakpoint itu small gitu. Oke. Nah, oke. Sudah selesai bagian kontainer. Sekarang aku akan beralih ke bagian padding. Oke. Jadi padding itu sendiri tuh apa sih sebenarnya? Padding di Tailwind or Tailwind CSS ini sama di CSS biasa itu tuh sebenarnya sama aja. Cuma untuk untuk apa ya? Kan kalau misalkan di CSS biasa itu kan kita pakainya padding ya kan. Kalau misalkan di Tailwind CSS ini kita pakainya P aja, atau misalnya kayak kan kalau misalkan di CSS gitu ada padding bottom, padding left, padding left right. Nah, itu bisa disingkat kayak misalnya PB, PT, PL gitu. Nah, jadi padding sendiri itu adalah untuk memberikan jarak antara konten di dalam elemen dan tepi elemen tersebut gitu. Jadi, nah kalau misalkan di padding ini sendiri udah ada aturannya. Jadi setiap 4px itu sama aja kayak 0,25 rem. Jadi kalau misalkan di Tailwind CSS ini kan kalau misalnya di Tailwind CSS ini kan dia pakainya P, misalnya P1, P2, P3 gitu. Kalau misalkan kita pakainya P2, nah itu dia berarti jadinya 8px. Kalau misalkan kita pakainya P3 itu berarti 12px, tinggal dikaliin aja gitu. Nah, untuk contoh-contohnya juga kayak tadi aku bilang, ada PT padding top, PB padding bottom, PL padding left, PR padding right, PX itu padding horizontal atau yang kanan kiri left right, terus PY itu padding vertikal atau top sama bottom, atas sama bawah gitu. Nah, sekarang kita langsung ke codingan aja, kita kasih contoh. Kita kasih komen lagi bagian padding misalnya. Padding, oke. Nah, untuk fokus sama bagian paddingnya, yang sebelumnya kita kasih komen juga. Nah, kontrol ada tanya, oke. Kita ke padding. Jadi sama seperti sebelumnya kita nambahin div. Di sini aku mau tulis bagian padding. Oke. Terus di div ini kita kasih class. Nah, class terus kita ubah warnanya jadi mungkin kita kasih BG deh. BG red kali ya. Nah, BG red 500 deh. Terus itu text white jangan lupa biar kelihatan. Text white. Oke. Nah, coba kita Ctrl S. Nah, ini dia udah berubah jadi bagian padding dan warnanya juga udah berubah. Ini kita bisa exit dulu, oke. Terus untuk memunculkan paddingnya kita bisa tambahin P berapa misalnya, P4 misalnya. Nah, P4 itu dia berarti udah 16 pixel karena tadi 1 P itu di 4 pixel. Jadi kalau misalnya P4 itu dia berarti 16 pixel. Coba kita Ctrl S. Nah, ini dia udah berubah paddingnya menjadi 16 pixel.
Nah, coba kalau misalkan kita ubah lagi. Misalnya jadi P6. Nah, P6 itu kan berarti 16 pixel, ya kan? Oke. Sekarang kita coba kalau misalkan kita pakai padding right, padding left yang tadi. Misalkan di sini aku mau ganti jadi padding top, misalnya PT. Nah, kita tambahin aja di Ctrl S. Nah, jadi dia cuman bagian atasnya aja, ya kan? Terus kalau misalkan kita tambah PB misalkan, tuh jadinya padding bottom aja, jadi bawahnya aja. Terus kalau misalkan kita PL padding left, berarti leftnya aja, berarti dari kirinya aja gitu. Terus kalau misalnya padding right, nah coba kita Ctrl S. Nah, bagian kanannya aja. Terus kalau misalkan kita PX, PX itu yang atas bawah, kanan kiri, maaf, kanan kiri, ya kan? Terus kalau misalkan kita pakainya PY atau yang vertikal atas bawah, nah atas bawah. Nah sekarang gimana kalau misalkan kita mau spacing, kita mau customize ukurannya. Misalkan kita ke bagian sini. Nah, kita lihat dulu di bagian padding spacing. Nah, di sini ada customizing your theme. Nah, di sini caranya itu kita tinggal di bagian theme yang tadi kita tambahin dash spacing, terus kalian terserah kalian mau berapa px. Nah, coba di sini kita enter, terus kita strip spacing .2. Misalnya di sini aku mau 2px. Jangan lupa titik koma. Nah, tapi sini kita lihat dulu nih. Nah, di sini dia lagi P3, berarti lagi padding nih, lagi 12px karena kan tadi 4 kan, jadi 4 kali 3. Nah, jadi kalau misalkan kita 3, nah sini 2, berarti jadinya 6px. Coba kita Ctrl S. Nah, ya kan? Coba kalau misalnya kita bikin lebih besar lagi. Coba misalkan kita pakai P5 misalkan. Nah, dia lebih besar lagi. Coba kalau misalnya kita bikin lebih besar lagi. 7, 8 deh. Oke. Nah, dia lebih besar lagi gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau customize, bisa nih di bagian theme. Pokoknya kalau misalnya mau customize gitu, kalau nggak theme ya pakai kurung yang kaku. Misalkan nih kalian mau pakai kurung yang kaku, misalkan coba kita shift alt down aja. Misalnya nih di bagian sini misalkan kalian mau pakai ini, misalkan kurung kaku. Misalnya di sini aku pakai 22,5 px misalnya. Coba ini kita ganti jadi PI aja. Coba Ctrl S. Nah, ini jadi 2. Coba kita Shift Alt I. Salah. Ctrl Shift I. Nah, coba kita bagian. Nah, kita bagian ini. Nih kan. Sini dia udah 22,5 berarti dia udah masuk, ya kan. Terus bagian
bagian ini, bagian padding. Tuh. Kan tadi di sini kita pakainya PY kan. PY itu padding top sama bottom. Nah, berarti benar. Top sama bottomnya dia 32. Karena tadi kita pakainya PY-nya 8. 8 kali 4, 32. Gitu. Nah, oke. Jadi selanjutnya di sini aku akan menjelaskan materi selanjutnya itu tentang margin. Oke. Margin itu sebenarnya dia temenan banget ya sama padding. Jadi dia itu sama-sama ada di bagian spacing. Nah, kita ke margin. Jadi sebelumnya margin itu apa sih? Jadi sebenarnya margin itu adalah margin ini digunakan untuk memberikan jarak antara elemen dengan elemen lain di sekitarnya. Kalau misalkan padding kan tadi dia jarak antara konten di dalam elemen dan tepi elemen. Nah, kalau misalkan margin ini dia elemen antar elemen gitu. Dan untuk ukurannya juga sama. Kalau misalkan 4px itu sama aja dengan 0,25 rem. Jadi naiknya itu setiap 4 pixel gitu. Nah, ini sama juga kayak padding. Kalau misal MT margin top, kalau MB margin bottom, ML margin left, terus MX margin horizontal yang kanan kiri, sama MY itu margin vertical yang top bottom. Sebenarnya beda. Kalau margin M, kalau padding P gitu. Oke. Ini kita langsung aja ke contohnya. Oke. Jadi di sini kita bikin komen dulu di sini. Salah. Kontrol. Nah. Oke. Nah, sekarang di sini kita tambahin bagian apa tadi? Margin. Oke. Nah, kita tambahin div. Misalkan di sini aku mau nulis bagian margin. Nah, di div-nya kita tambahin kelas. Untuk menampilkan tulisan bagian marginnya pasti kita butuh yang namanya background. Aku sini mau pakai background ini aja gray 900. Habis itu jangan lupa text white. Nah, coba kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini dia udah muncul, jadi berarti udah bekerja. Selanjutnya di sini kita tambahin marginnya nih. Kan kalau misalnya di Tailwind kan pakainya M ya. Misalnya M kita mau pakai berapa nih? M4 misalnya. Kalau M4 itu berarti kan 16 pixel karena 4 kali 4. Tuh. Nah, ini kita udah. Nah, ini udah ya, 16 pixel. Nah, ini coba ya untuk kita coba. Nah, ini udah ya 16 pixel nih dari sini ke sini. Coba kalau misalnya kita ganti jadi apa ya? Nih, dia udah ada artinya di sini sama dengan 16 pixel.
Coba kalau misalnya kita jadi 5 misalnya, Ctrl S. Ini kita hilangin dulu ya. Nah, ini juga sama, misalnya kita Ctrl Shift I lagi misalnya. Coba kita Nah, ini dia marginnya udah tahu nih 20 ya kan, karena tadi kita udah marginnya itu kita kasih berapa tadi? 5 ya, berarti 5 kali 4 tinggal 20 ya kan. Nah, sekarang kita mau kasih yang yang customize. Kita tinggal Ctrl Shift down, lupa, Ctrl Alt down. Nah, di sini coba kita bedain. Di sini aku mau pakai bukan M5, tapi kita pakai yang kurung kaku kayak yang atas ini. Misalkan di sini aku pakai 27,5 misalkan. PX. Coba kita Ctrl S. Nah, di sini dia udah kebentuk baru. Coba kita lihat di bagian sini. Nah, dia udah ada tulisannya nih 27.500. Ya, berarti udah tahu ya guys. Kalau misalkan misalnya M5 ya kita pakai manual. Coba kalau misalkan kalian mau custom, kalian bisa tinggal tulis aja pakai kurung kaku 27,5. Atau kalau misalkan kalian mau custom kayak coba kita buka sama region, terus customizing your theme. Nih kalian bisa juga nih pakai misalkan spacing di style, kalian juga bisa itu. Cuma aku mau naruh yang bagian customize langsungnya aja, yang pakai kurung kaku gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai kalau misalkan kalian mau customize kayak gini ya bisa aja gitu. Oke. Nah, berarti sekarang kita beralih ke bagian typography. Oke, kita cari typography. Oh, nggak bisa guys, karena typography itu dia emang kayak bagian dari semuanya gitu. Typography. Nah, ini typography. Jadi banyak banget guys, di dalam typography itu banyak banget. Ada font family, ada font size, ada font smoothing, terus ya ada di style type, terus ada text decoration, sampai konten. Cuma di sini aku ngejelasin yang awal-awal aja, basic-basic aja, karena kalau semuanya bakal banyak banget gitu. Jadi di sini kita sekarang aku mau nyontohin yang typography yang font family. Oke. Jadi di sini si Tailwind sendiri dia menyediakan tiga font, yaitu ada font sans, font serif, sama font mono. Coba kita langsung sini aku mau buat komen lagi di bagian typography. Oke. Nah, ini kita komen dulu. Oke. Terus kita bikin komen lagi bagian font family ya, font family. Oke.
kita buat div. Terus di sini ceritanya aku mau nulis apa ya? Bagian font family. Oke. Di sini kita kasih class oh ya, sebelumnya aku lupa, aku belum jelasin apa itu typography. Jadi typography itu adalah bagian penting di desain web karena memengaruhi cara pengguna membaca dan memahami konten. Jadi Tailwind CSS itu menyediakan berbagai utility classes yang memudahkan kita untuk mengatur font size, font weight, text alignment, line height, dan decoration. Nah, salah satunya ini kayak font family sama font size yang akan aku jelaskan. Nih contohnya. Nah, di sini aku mau buat 3 karena tadi kan Tailwind sendiri menyediakan 3 font, ya kan? Jadi aku mau buat 3. Nah, di sini kita tulis tadi yang pertama itu ada font serif. Ini ada font serif, terus ada font mono, dan yang terakhir ada font mono. Oke, coba kita Ctrl S. Nah, dia bentuknya udah kayak gini ya guys, kita besarin aja biar kelihatan. Nah, kegedean. Oke. Nah, di sini dia udah muncul. Nah, tapi di sini kalau misalkan kalian mau pakai fonts yang lain itu bisa banget. Contohnya kalian mau pakai dari Google Fonts itu bisa. Contohnya kita pakai nih. Oke, contohnya aku di sini mau pakai Nunito lah, Nunito. Nah, aku mau pakai Nunito, kita pencet get embed code. Nah, di sini karena aku mau pakai Nunito, jadi yang sebelum-sebelumnya aku hapus dulu. Oke. Sini kita pakai import. Nah, kita copy yang ini aja. Kita Ctrl C. Nah, kita balik ke atas di bagian sebelum sini. Jadi di sini kita bikin style lagi. Nah, kita paste. Nah, udah kayak gini, kita di sini tulis di bawah spacing. Ada belum, kita dash terus font. Aku kan tadi pakainya Nunito ya, Nunito. Nah, kita copy bagian font family-nya. Ini Ctrl C, Ctrl V. Oke. Karena di sini kita udah cantumin, jadi di sini kita bisa tambahin lagi. Nah, terus di sini kita tambahin font Nunito. Kita Ctrl S, kita lihat. Nah, di sini dia udah muncul. Mungkin dia mirip ya sama font-font yang di atas ini, cuman
Ini adalah font Nunito yang tadi aku tambahin. Oke, selanjutnya kita akan ke font size. Nih, kita ke font size. Nah, jadi di font size ini dia kayak padding tadi ya. Dia ada ukuran-ukurannya, kayak misalnya 2XL, terus kayak small, medium gitu-gitu. Nah, ini si font size ini dia juga ada text XS. Dia itu 12px, terus text SM small itu 14px, habis itu base LG XL sampai 9XL itu dia 128px, atau ini dia custom nih yang ini. Nah, sekarang coba kita praktekkan. Nah, ya seperti biasa kita blok dulu. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi control font size. Oke. Kita buat div lagi. Sini aku tulis bagian font size. Terus ini kita kelasnya. Nah, kita tambahin yang tadi nih, misalkan ada text XS, text SM, nih, text XS misalkan. Oke. Terus kita mau buat 4 juga. Oke. Terus ini nih. Udah ada keterangannya di sini. Kalau misalkan dia XS, itu dia 12px. Nah, sekarang kita ganti jadi apa tadi? Bawahnya aku mau ganti jadi SM sama base. SM base. Nah, coba kita lihat dulu ya, Ctrl S. Nah, ini typo ya guys, harusnya size tapi jadi size. Nah, ini yang ini belum kita apa-apain. Nah, ini dia dari yang kecil ke besar, tadi dia XS, SM ke base. Nah, coba yang bagian ini kita pakai yang custom. Kita pakai custom. Nih, bisa juga kan pakai yang ini, yang theme. Cuma aku di sini mau pakai customnya sama kayak yang di atas ini. Misalnya jadi aku mau ukuran misalnya 8px. Coba Ctrl S. Nah, dia walaupun kecil tapi udah jadi ya guys. Tadi kita custom jadi 8px. Jadi ini dari yang 12, terus ini berapa tadi? Pokoknya sampai ini tadi 8px, makanya dia lebih kecil daripada yang si base SM sama yang XS. Kita akan lanjut ke bagian width dan height. Nah, ini langsung ada di atasnya width dan height. Jadi width dan height ini dia ada di bagian sizing. Nah, jadi width itu apa sih? Width itu digunakan untuk mengatur lebar dari sebuah elemen. Tailwind menyediakan banyak opsi ukuran, mulai dari skala piksel, persentase, hingga skala fraksional dan otomatis. Jadi width itu bahasa Inggrisnya dari lebar. Terus kalau misalkan height itu digunakan untuk mengatur tinggi dari sebuah elemen, sama seperti width.
height juga tersedia dalam berbagai ukuran. Oke, kita ke width dulu. Nah, di sini dia ada dua versi ya untuk penulisannya, bisa width abis itu number, misal kayak width W dash 5 atau W strip 5 gitu, atau ini W fraction juga, misalkan kayak dia dikali sama 100% nya, misalnya kayak W strip seperempat gitu, itu sama aja kayak berarti atau setengahnya berarti dia jadi 50% nya gitu. Oke, coba kita ke codingannya. Oke, sekarang kita bikin bagian baru, namanya adalah width dan salah. Oke, width dan height. Nah, sini kita tambahkan div. Nah, aku sini mau tulis bagian width. Nah, di sini aku kasih class salah. Nah, ini kita kasih background deh. Kasih background apa ya? Yang belum pernah pakai ini deh. Background orange 900. So kita tambahin W-nya. Kan ini width kan, berarti width mau berapa? Misalkan kita pakai 30. Oke, nah karena kan di width height itu dia juga sama kayak padding dan margin. Jadi setiap kenaikannya itu adalah 4 pixel. Jadi kalau misalkan di sini W 30 berarti sama dengan 120 pixel. Kecuali kalau misalkan di sini kita pakai spacing, kita pakai apa namanya? Custom spacing. Jadi setiap kenaikannya itu adalah 2 pixel. Berarti karena kita di sini ada customize-nya spacing setiap kenaikannya itu 2 pixel, berarti sekarang itu setiap kenaikannya itu adalah 2 pixel. Jadi 2 dikali 30 jadi 60 pixel. Coba kita Ctrl S. Nah, kita buka. Nah, ini coba kita shift nah, ini coba kita coba kita pencet. Nah, bener kan 120. Karena kan tadi dia 30. Oh enggak, berarti tetap guys. Untuk setiap kenaikan spacing itu beda lagi. Kalau itu untuk height berarti. Nah, ini berarti karena dia 30 berarti di setiap kenaikannya 40 benar. Benar ya, tuh dia 120 kali 24 berarti 24 itu adalah height-nya, tingginya 120 itu. Lebarnya width kalau misalkan 24 itu adalah height-nya. Terus oke. Sekarang kita lanjut ke bagian height-nya. Kita tambahin div lagi. Nah, di sini kita tulis bagian height. Terus sini kita tambahin class. Sini aku mau pakai backgroundnya itu apa ya, pink 500. Nah, habis itu kita tambahin
height-nya itu berapa ya, misalkan 20. Oke, itu udah, coba kita kontrol S. Nah, di sini kita coba pencet, karena tadi kita tambahin berapa, kita tambahin 20. Nah, 80. Kenapa 80? Kenapa enggak? Harusnya kan 20 dikali. Coba sebentar. Ya, betul berarti. Nah, ini 20 dikali sama 4. Jadi 80, berarti benar kan? Berarti apa namanya? Untuk width lebarnya itu 1194 kalau misalkan height-nya tingginya itu 80 gitu. Nah, ini kan dia mengikuti layarnya ya guys tuh. Coba kalau misalkan kita mau ubah jadi setengahnya aja, kan berarti width-nya kan. Misalnya width-nya kita di sini kita ubah jadi 1/4 misalkan. Coba kita Ctrl S. Nah, ya udah jadi setengahnya doang gitu. Coba kita buka bagian sini, bagian width nih. Kalau misalkan kita pakai 1/4, dia berarti maksudnya ke fraction. Kalau misalnya 1/4 dikali sama 100%, berarti kan cuman 25% aja kan. Coba kalau misalkan kita pakainya setengah. Nah, dia lebih lebih besar, karena kan kita pakai weight-nya itu setengah, jadi setengah dari 100% yaitu 50% gitu. Jadi tinggal dikaliin sama 100%-nya gitu. Nah, terus di sini dia itu ada kelas-kelas lainnya juga, kayak misalnya ada W3XS, 2XS, XS, SM, MD, LG, XL, tuh masih ada lagi kan. Nah, aku sini nggak bakal nyobain satu-satu karena banyak banget. Jadi mungkin kita tambahin satu kali lagi aja untuk mencoba width-nya. Sini aku mau coba ini kali ya, WMD. Nah, WMD itu sama aja kayak 4400 berapa nih? 448 pixel. Coba kita pakai yang WMD ya, guys. Berarti di sini kita tambahin lagi div. Nah, WMD. Nah, sini tambahin kelas. Backgroundnya mau warna apa ya, guys? Backgroundnya di sini aku mau green aja deh. Green, aku mau pakai green 600. Oke. Nah, habis itu kita tambahin deh W strip MD. Ya, kita Ctrl S. Nah, di sini dia udah nih kan, bener kan, 448. Tadi kalau misalnya kita lihat di Tailwind CSS-nya, WMD itu adalah 448 pixel, sedangkan pas kita cari tadi di sini itu dia benar 448 pixel dan tingginya itu adalah 24 gitu, guys. Oke. Nah, di antara width sama height ini dia juga ada min width sama max width, terus min height sama max height. Sebenarnya sama aja, cuma beda. Jadi gini nih, min width. Jadi min width itu adalah
Utilities for setting the minimum width of an element. Jadi dia tuh apa ya, meminimumkan lebar suatu dari elemen gitu. Misalkan kayak kita ngasih minimumnya 112 pixel misalkan. Nah berarti nggak bisa kecil atau nggak bisa kurang dari 112 pixel itu gitu. Coba ya, kita coba. Misalkan kasih div lagi, kita main bagian min. Oke, sini kita tambahin kelasnya. Nah kali ini aku pakai background apa ya, background yellow deh, yellow 300. Nah bisa kita tambahin min width berapa ya, 180 misalkan, min width 180. Begitu Ctrl S. Nah ini tadi kita di sini ngasihnya 180 kan guys. Karena kita ngasihnya 180, berarti dia nggak bisa kecil dari nggak bisa kecil dari 180 itu. Nih kalau misalkan kita kecilin nih, dia udah nggak bisa kurang dari 180. Nah karena minimalnya 180 berarti maksimalnya terserah dong berapa kan, makanya dia pas aku gini dia masih tetap melebar gitu. Kalau misalkan kita pakainya maksimum, coba kita enter, terus tambahin div lagi, bagian max. Salah, class, terus kita tambahin background apa ya sekarang, blue deh, blue 500. Nah kita tambahin max berapa ya nih, misalkan sini kita tambahin berapa ya, 170 deh, 170. Oke, coba kita Ctrl S. Nah yang ini dia udah 170, dia nggak ada minimumnya kan. Tuh pas kita gini tuh dia masih bisa ke bawah, karena dia maksimumnya itu 170, berarti dia cuman udah nge-stuck di sini 170. Dia nggak bisa lebih dari 170 karena maksimumnya itu udah 170 guys gitu. Jadi kalau misalnya minimum maksimumnya terserah, kalau misalkan maksimum ya minimumnya terserah gitu. Oke. Sekarang kita akan lanjut ke bagian background. Coba ya, kita sini tulis background. Oh enggak, berarti di sini ada bagian background. Kita cari background. Nah ini ada bagian background. Di sini background banyak banget ya guys. Ada background attachment, clip, color, image, origin, position, repeat, size gitu. Cuman di sini aku nggak bakal nyoba semuanya. Kita bakal nyoba yang benar-benar basic dan dipakai orang-orang untuk proyek-proyek simple aja. Nah di sini, jadi sebelumnya aku akan jelasin background. Jadi background itu apa? Background itu adalah utility class background di Tailwind CSS yang digunakan untuk mengatur warna background, terus gambar background dan posisi background pada elemen. Nah, coba kita langsung aja. Nah, ini aku ke background color.
Nah, ini background color sama aja guys. Misalnya kayak inherit, misalkan inherit itu kan warna ya guys kalau nggak salah. Atau apa ya? Dan ini deh background red 50. Berarti dia pakainya background warnanya red, habis itu tingkat level warnanya itu ada 50 gitu, atau 100, 200, 300 gitu. Ya sebelumnya aku pernah jelasin di video sebelumnya tentang warna di Tailwind CSS. Nah, coba kita ke sini. Nah, ini kita kontrol command dulu. Di sini kita bikin baru background. Oke. Kita enter. Kita tambahin div. Nah, di sini kita tulis ya, bagian background. Oke. Sini tambahin class. Aku mau warna apa lagi ya? Purple deh, purple 500. Coba kita Ctrl S. Nah, ini dia udah. Nah, ini kita silang aja deh. Nah, ini dia udah masuk ya, berarti benar. Nah, coba sekarang itu kan background color kan guys. Coba sekarang kalau misalnya aku mau nyoba background image. Nah, ini contohnya gini nih. Misalnya kita pakai use the background value syntax to set the background image of an element. Jadi di sini nih kan kita div class background. Nah, nanti kita cari URL dari image yang kita mau nih. Ini yang basic example. Coba kita coba yang basicnya ya guys. Nih, misalkan ini kita enter lagi. Nah, deh kita shift alt down aja. Ini misalkan aku mau sebentar. Kita hapus. Oke. Nah, di sini karena dia pakainya image, tentu berarti kita harus pakai width dan height ya kan. Nah, misalkan sini width-nya kita pakai custom aja. Misalkan 500 deh, 500 X. Karena kalau misalkan kita strip 5 atau 6, takutnya dia berpengaruh ke sini nih, si spacingnya. Atau dia kan setiap naiknya 4px ya. Jadi kita langsung aja di custom. Terus width, terus height-nya juga 500px juga. Oke. Nah, coba BG strip, terus ini URL. Nah, sekarang kita cari nih gambar yang kita mau. Coba misalkan aku cari di Pinterest aja kali guys. Pinterest. Nah, misalkan di sini aku mau berapa ya? Aku mau ini deh. Ya. Ini kita open image in new tab. Nah, terus ini kita copy, kita balik ke VS Code. Nah, kita copy di sini. Tak. Nah, coba kita Ctrl S. Nah, ini dia udah ada ya, tapi kan gede banget ya guys.
Nah, di sini dia juga ada tulisan bagian background ya, karena tadi kita tulis di sini bagian background ya kan, karena kita copy dari atas sini. Kan kita kecilin aja kali ya. Nah sekarang kita mau bikin baru nih, kita enter aja. Sekarang kita mau coba kita ke bagian yang image. Oke. Nah ini kan ada kelas-kelas yang lain ya guys, misalnya kayak ada background linear tuh T itu bisa top ya kan, terus ini tuh right, terus ini BRI itu apa ya, lupa, pokoknya tuh B itu bottom, terus ini tuh L itu tuh left. Coba kalau misalkan kita tambah lagi, kita tambahin div, bagian background, kita samain aja lah ya tulisannya. Ini kita kelas, kita samain aja ini. Kita samain aja. Terus BG strip. Nah ini juga kita copy aja. Kita kan mau nyoba kelas lainnya. Coba sebentar. Iya benar. Ctrl C. Nah, ini udah sama kan guys. Nah, tapi di sini kita tambahin misalkan background center, misalkan background center gitu. Coba kita Ctrl S. Nah ini sebenarnya dia udah ke center ya guys. Nih kan beda nih. Ini kan tadi kita nggak pakai center ataupun kayak to top to left, itu kan kita nggak ada kan. Nah ini sekarang kita center nih, dia gambarnya udah ke center gitu. Coba kalau misalnya kita nyoba lagi, kita shift alt down, coba kita di sini jangan bagi center deh, kita coba yang lain, misalkan apa ya, ini deh, kita coba background linear to top, kita Ctrl C. Nah ini background linear to top, coba kita Ctrl S. Nah ini dia udah, karena ini gambarnya emang agak abstrak ya guys, jadi ini sebenarnya dia udah background linear to top. To top itu berarti kan dia kan ke atas ya. Nih tadi gambar aslinya kayak gini. Nah to top ya kan, bener kan to top. Nih to top. Oke. Nah sekarang kita mau nyoba ini, adding a linear gradient. Kita mau nyoba warna-warna gradient ini guys. Berarti coba kita tambahin lagi. Oke. Nggak usah deh, kita. Nah, gini aja.
yang bisa deh Ctrl Z, enter aja kalau kepanjangan. Tambahin div, terus kita bagi apa ya, gradient deh, gradient. Terus ini kita tambahin class, sini kita ganti deh jadi widthnya itu 200 px, terus heightnya juga 200 px. Nah ini kita coba background apa tadi nih, background linear to R. To R itu maksudnya to right ya kan. Coba kalau misalnya aku mau pakai yang ini ya, background linear to R, kita copy aja, C, kita tambahin. Nah misalkan di sini aku juga tambahin ini deh, from violet to fuchsia 500. Coba kita, nah udah nih kan tuh, coba kita Ctrl S, tada, udah ada deh guys. Jadi ini hasil gradiennya. Tadi kan karena aku pakai 200 px jadi dia lebih kecil dari, coba deh kita samain deh biar sama deh, biar rapih, samain 500. Nah sudah deh. Nah ini dia, tadi dia karena dia tadi ngomongnya itu bilang linear to apa, to right ya kan, jadi dia gradiennya tuh ke kanan, jadi dari violet to fuchsia ya kan, jadi violet ke fuchsia nih, dari violet ke fuchsia gitu deh guys. Selanjutnya di sini kita akan lanjut ke border dan border radius. Oke. Border mana ya guys? Nah sini border, di bagian borders. Jadi border dan border radius itu adalah dalam teori CSS kita dapat dengan mudah mengatur properti border dengan utility class border. Jadi kalau misalnya border itu kalian nanti tinggal border strip atau berapa px, misalnya border strip 4, border strip 5 gitu. Kalau misalkan kalian mau border radiusnya, kalian bisa tulis rounded strip 5, rounded strip 6 misalkan. Nah menggunakan utility classes ini membantu kita untuk menambahkan gaya seperti garis tepi, ketebalan, warna, dan sudut membulat tanpa perlu menulis kode CSS manual gitu kan. Biasanya kalau misalnya di CSS manual itu kan kayak kita harus tulis border 4px terus atau border radius 5px. Kalau di sini kita tinggal tulis aja border strip, atau kalau misalkan mau border radius itu tinggal rounded strip gitu. Nah ini kita coba aja masuk nih, kita lihat dulu di sini nih ada border radius. Nah di sini border nih, border radius, border width, border color, style, terus outline. Nah nanti outline kita kenalan lagi nih nanti setelah di border. Jadi sini dia ada border XS, SM, MD sama aja kayak ya sebelum-sebelumnya tadi. Ukurannya kalau misalnya dia XS itu 2px, pokoknya dia naik sebanyak 2px gitu kan. Jadi ini 2, 4, 6, 8 gitu kan. Nah sekarang coba kita oke.
kita borders. Kita enter, kita mulai div. Sini kita bukan div, bukan. Ini pakainya misalkan kita pakai button ya. Button kita misalkan kita apa ya, submit misalkan. Submit, terus di buttonnya kita tambahin class. Di buttonnya aku mau nambahin backgroundnya dulu. Background kali ini aku mau warna apa ya, blue udah, pink udah, purple udah, brown udah, pink lagi aja jadi nggak apa-apa. Pink kita pakai yang ini 1950. Terus kita jangan lupa teksnya, teks white. Terus kita pakai PX nya, PX kita pakai PX 4. PX itu ingat, PX itu dia adalah padding Excel. Pokoknya PX itu dia padding yang horizontal, yang left right kalau nggak salah. Kita pakai PY juga. PY itu yang top bottom. PY misalkan di sini kita pakai 2. Terus coba ya kita Ctrl S. Coba kita lihat. Nah, ini kita kayak gini kan. Cuma di sini kita karena dia mepet banget, jadi kita mungkin tambahin margin. Margin kita tambahin 4 deh. Coba kita Ctrl S. Nah, ini dia udah ke tengah ya. Nah, ini dia udah ke tengah nih. Kan? Nah, sekarang kita mau pakai border dan border radiusnya. Ini di M4. Ini. Misal di sini mungkin kita bisa tambahin width dan height juga, mungkin tambahin widthnya kita pakai custom aja. Misalkan di sini banyak 100 ya. Terus px, terus di sini salah. Sini heightnya juga 100 px. Nah, terus ini Ctrl S. Nah, ini dia bentuknya udah kayak gini ya. Ini kita misalin aja guys. Oke. Terus di sini kita misalnya pakai border radius. Border radius itu kan tadi kita mau tulisnya itu kan rounded kan guys. Roundednya mau yang apa nih? Roundednya misalnya kita pakai nih, coba nih border radius nih, rounded XS, SM, MD, LG, XL, M non atau full gitu kan. Ini kalau misalnya XS 2, 4, 6, 8. Coba kita pakai yang MD dulu kali ya. Kalau kita pakai MD kayak gimana MD? Coba kita Ctrl S. Kita ke live server. Nah, ini kalau MD nih. MD itu berarti 26 ya, 6 pixel tadi. Ini 6 pixel. Nah, sekarang aku mau coba kalau misalkan rounded full. Coba nah, ini kalau full di sini bulat banget ya. Mungkin kayaknya aku bakal pakai
rounded.md aja kan ya. Nah ini kita udah balik lagi. Nah sekarang coba kalau misalkan kita pakai bordernya. Misalkan kita shift alt down aja. Misalkan kita ganti classnya. Nah dari sini aja kita ganti nih. Sini deh. Nah ini kita hapus dari sini. Kita pakai ya border berapa nih, berapa pixel. Kita pakai border 8 aja, border 8. Terus misalnya warnanya border apa nih, border apa ya, border blue deh, border blue 400 misalnya. Coba kita kontrol S. Nah ini dia ada baru nih, border baru nih di sini ya kan. Nah ternyata coba kita buka di sini, gimana ya, border nah ini nih, kalau misalkan kita tulis border aja dia bakal otomatis itu cuman 1 px aja gitu. Kalau misalkan border abis itu number ya berarti kalau misalkan border -4 berarti ya 4 pixel gitu. Oke, coba kalau misalkan nah terus di bagian border itu mana ya, border style. Nah di border ini kita juga ada namanya border solid, dash, dot, double, hidden, non, solid, dash. Nah solid itu kita tuh kayak yang sekarang. Kalau solid itu, nah ini solid tuh kayak flat gitu, kayak ya udah gitu, nggak ada variasinya. Cuma kalau misalkan kita pakai border dash misalkan atau dot, misalnya di sini border dash misalkan. Nah yuk kita kontrol S. Nah sini dash itu kayak gini. Coba kita zoom kali ya. Nah oke. Nah terus misalkan oke. Nah sekarang kalau misalkan kita, nah taruh bentar. Tadi kan border this udah, terus border width juga udah kan tadi, border color juga udah, border style tadi kita udah pakai yang dash, atau coba misalnya kita pakai dot di selanjutnya deh. Terus sekarang aku mau ngenalin outline. Jadi outline itu tuh kayak di luarnya border gitu loh guys. Ya coba kita contohin misalkan. Sini deh. Soalnya button. Kita tulis lagi aja. Terus di sini misalnya outline. Kita tambahin class. Tambahin border. Bordernya berapa nih? Bordernya 4 kali ya.
terus warnanya border purple, border apa nih, border purple yang ini aja. Nah sekarang kita border style nih, border style kita sekarang mau coba yang dot, misalkan border dot. Nah coba kita Ctrl S. Nah ini dia ada nih ya kan, border dot ya kan. Coba sekarang biar gak deket-deketan banget, kita kasih margin kali ya guys. Keluar dia, kita kasih margin kan, coba sebentar. Kita bisa komunikasi Nah ini dia udah agak berjarak, oke. Nah selanjutnya di sini kita tambahin outline-nya nih. Sebentar. Di sini. Mana ya tadi? Oke. Sekarang kita tambahin outline-nya. Outline. Kita mau outline berapa pixel nih? 2 aja kali ya. Outline 2, terus warnanya outline yellow deh, yellow 300. Kita Ctrl S, coba kayak apa. Nah ini ya kan outline, berarti kan dia ada di luar si border gitu. Jadi outline itu kayak garis lurus gitu, cuman outline itu juga bisa kita ubah-ubah loh, karena outline style juga. Terus di sini misalkan kita tambahin, biar nggak mepet-mepet banget ya kan, kita tambahin MY 4 lah. Masih deket ternyata dia. Di sini. MY tuh kiri kanan ya, benar. MY MX susah. Coba bikin radial ya. Enggak. Harusnya sih PX ya coba ya. PX kita kasih ini 4 coba. Ctrl S. Radial. Atau nggak usah lah, biarin aja nggak apa-apa. Nah sekarang kita outline, kita kasih style nih, outline apa ya, outline dot. Nah tapi masa nggak apa-apa lah dot lagi lah. Kita Ctrl S. Nah ini dia juga dot nih guys, ya kan? Coba aja sendiri. Coba sebentar kita lihat nih, kalau di submit ini dia coba.
biar nggak ini banget guys. Nah, Ctrl S. Nah, tuh kayak gini lah, nggak apa-apa. Nah, coba sekarang kita balik ke salah. Kita ke sini. Nah, ke outline offset. Nah, outline offset itu dia kayak gini nih. Dia apa ya? Menjarak antara si border sama si outline gitu. Misalnya nih yang button C nih, kita mau ikutin yang button C misalkan. Outline offset 4 misalkan. Ya kan? Berarti coba kita tulis kayaknya di enter aja deh. Ctrl Z. Outline nih, outline offset 4 Ctrl S. Nah, gini deh guys. Jadi dia berjarak antara si border dotnya ini sama si outline dotnya ini. Gitu deh. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke bagian shadow. Nah, coba di sini kita bagian shadow. Nah, ini nih. Shadow, box shadow. Nah, sebelumnya apa sih itu shadow gitu? Nah, kalau di Tailwind CSS sendiri itu shadow itu digunakan untuk memberikan efek bayangan, seperti artinya kan shadow bayangan pada elemen, baik untuk menambah dimensi atau div atau menciptakan tampilan yang lebih menarik dan modern. Dengan utility class bawaan Tailwind, Anda bisa menambahkan berbagai variasi shadow dengan sangat mudah, termasuk shadow kecil, besar, hingga efek yang dramatis gitu. Oke. Jadi di sini juga sama. Shadow. Ada shadow 2XS, shadow XS, shadow SM, MD, LG gitu. Tapi kalau dia beda guys, ini utilities for controlling the box shadow of an element. Nih kalau misalnya SM sini small gitu. Nah itu dia ada 1px, 3px. Wow, kayak gini guys. Kalau dari sininya agak bingungin sih ternyata. Coba langsung aja kita praktek lah ya. Nah, kita bikin komen dulu. Oke. Ini bagian shadow. Oke. Kita pakai button lagi. Jadi biar buttonnya tuh nanti ada shadownya gitu. Kita apa itu siapa ya? Ini shadow. Terus kita kasih class. Kita kasih background. Text black sih. Coba kita kasih text black. Nah ini text black. Abis itu kita kasih paddingnya, padding left right sama padding top shadow, top bottom. Soalnya di sini kita pakai px-nya berapa guys? Px-nya 4, terus PY-nya juga 2 misalkan. Coba kita Ctrl S dulu kayak apa.
Nah ini baru kayak gini doang kan guys, ini shadow gitu. PX4 P2, terus kita tambahin border apa namanya, border radius rounded MD. Nah ini sebenarnya kalian kalau mau langsung sebenarnya harus ngapalin sih, soalnya di sini MD udah ketahuan nih 6 pixel ya kan, langsung aja sih sebenarnya, nggak usah ngafalin. Tadi kayak ada small, SM gitu kan, ada XS, 2XL, ada XL gitu. Terus tambahin marginnya juga 10 deh. Kalau pixel itu kan dia yang di dalamnya ya. Kalau margin oke, inget. Oke. Coba kita kontrol S dulu. Kita lihat hasilnya. Oh dia nggak ada ya guys. Apa mungkin di sini kita harus kasih background dulu kali ya? PG. Nah ini guys, coba ada ya nih. Terus kita tambahin shadownya. Coba kita lihat macam-macam shadownya nih di sini. Nah, di sini ada shadow 2XS, shadow XS, shadow SM kan. Coba kalau misalnya kita pakai shadow SM misalkan. Nih, 1px 3px. Shadow SM. Kita tambahin di sini shadow SM. Nih. Coba kontrol S. Tara. Nggak kelihatan ya guys. Coba kalau misalkan yang dalamnya coba ya, yang insert shadow SM. Coba sebentar. Sini udah button class, sini text black, terus sini backgroundnya, sini PX 4, sini P nya 2, terus kita pakai rounded udah bekerja, terus ini udah. Nah ini shadow. Udah benar kok guys. Cuma bisa kita bikin satu kali lagi, coba kali ya. Shift Alt down. Coba misalnya kita nggak usah pakai ini, nggak usah. Terus ini kita mau nggak usah pakai insert. PX4 P2 rounded MD, sini MS10 shadow SM. Coba ya, Ctrl S, bismillah.
Ini ada sih nggak sih guys sebenarnya? Coba misalnya kita bikin shadownya lebih besar kali ya. Coba kita tampilin shadownya lebih besar. Shadow XL kali misalkan. Shadow XL. Apa ada? Nah, ini tadi mungkin karena dia ini sebenarnya udah kelihatan ya guys. Cuma dia shadownya tuh apa ya? Tuh. Kelihatan ya harusnya. Ini kan ini ada shadownya nih tuh. Oke. Nah sekarang kalau misalkan kita mau shadownya itu custom misalkan, kalau misalnya nih di bawah sini nih kita dash misalkan shadow apa nih namanya, bentar. Nih kayak gini kan kita nggak ada shadow yang lebih besar daripada 2XL ini kan. Nah coba misalkan kita mau bikin shadow 3XL misalkan. Coba namanya shadow. Nah di sini nih. Nih coba kalau misalnya kita nih tambahin ini nih. Kita copy ini. Ctrl C. Nah, terus kita tambahin di sini. Nah, ini kan shadow 3XL kan. Nah, di sini kita tambahin nih jadi yang 3XL. Nah, ini kita ganti aja jadi 3XL. Ctrl S. Nah, ini jadi gede banget nih. Apa namanya? Shadownya jadi paling kelihatan, ya kan? Kalau misalkan kalian masih, berarti ini tadi kecil banget ya shadownya, jadi nggak kelihatan. Terus karena warnanya juga abu-abu, jadi mungkin ketutup kali ya. Nah ini yang tadi kita pakai XL, terus ini kita custom sendiri 3XL. Kan pokoknya caranya gini nih, kalau misalkan kalian mau custom sendiri misalkan, kalian tinggal tambahin aja dash shadow berapa XL misalkan tambah sini deh 0,35px atau kayak kalian mau 40px, kalian bisa tambahin sendiri karena kan di bagian sini kan cuma sampai 2XL ya, ini juga 25, 50 gitu deh. Oke, selanjutnya di sini aku mau jelasin yaitu opacity atau transparansi, ya enggak sih? Nah, sebelumnya opacity itu apa? Opacity itu adalah tingkat transparansi suatu elemen. Nilai opacity itu berkisar dari 0 sampai 1. Jadi kalau misalnya 0 itu dia transparan sepenuhnya, jadi dia benar-benar kayak nggak ada sampai hilang gitu. Kalau misalkan 1 dia benar-benar nggak transparan sama sekali. Jadi ya kalau misalkan hitam ya hitam pekat gitu, nggak ada transparansinya sama sekali gitu. Terus di Tailwind CSS itu di Tailwind CSS ini menyediakan kelas opacity. Cara pakainya itu opacity terus strip value-nya untuk mengatur transparansi elemen. Nih, opacity number, misalkan opacity custom property. Nanti yang variable itu. Terus ada opacity value nih. Nah, contohnya di sini ada nih. Opacity 100, opacity 75, opacity 50, opacity 25. Nah, itu pakai persen. Nah, coba kita langsung praktek aja.
sini kita tulis apa namanya, apa sih kita ini, opacity. Oke. Langsung mulai. Nah guys, btw kalian lihat kan tuh udah jam 2:30 pagi. Oke, itu TMI aja. Oke, di sini kita mulai div. Aku mau tulis ya udah bagian opacity. Oke. Seperti biasa kita tambahkan class. Kita tambahin background. Background di sini aku mau warna apa sih yang belum tuh? Orange lah. Ini orange 900. Habis itu teksnya jangan lupa, nanti nggak kelihatan. Text white. Oke. Terus habis itu coba kita Ctrl S dulu. Nah, katakan. Nah, sekarang kita mau ketengahin dan gak sepanjang ini backgroundnya. Caranya adalah kita pakai padding, betul sekali. Padding X kasih. Ini padding biasa ya. Oke. Paddingnya kita pakai padding 4. Terus kita pakai weight juga. Weightnya kita custom 200 px nya, 200 px. Terus marginnya biar berjarak kita kasih 10. Coba kita Ctrl S. Nah, ini dia sudah ke tengah. Oke, kegedean juga. Kenapa? Ini dia udah ke tengah ya, karena margin 10. Lanjut. Nah, sekarang kita tambahkan opacity ini nih. Masih opacity. Nah, ini tinggal pilih aja nih opacity 0, 5, 10, 15. Kalau kayak gini, dia opacity-nya pakai persen, berarti misal opacity berapa ya guys? 20 dah. Ctrl S. Nah, ini dia transparan banget ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau, oke, coba kita balik dulu deh ke sini. Sekarang border ya? Nih. Borderan Nih. Coba sekarang kita pakai custom yang opacity nih, custom. Jadi inget ya, kalau misalnya custom, kalau misalkan dia semakin kalau misalnya dia 0 itu bener opacity-nya bener transparan banget. Kalau misalkan 1 itu dia pekat, dia nggak transparan sama sekali. Coba di sini aku mau coba. Nah, aku di sini mau ganti deh, jangan blue 950. Terus aku mau ganti ini opacity-nya. Kita custom berapa ya? Misalkan kan tadi 0 ya, berarti 0,70. Bisa nggak Ctrl S? Nah, ini dia. Oke, coba kita tambahin lagi deh, coba misalnya 0,50 dah. Nah, ini dia lebih transparan, ya kan? Nah, sekarang kalau misalkan nih, coba kita lihat lagi di bagian opacity.
bentar. Kayaknya ada. Oh, kalau misalnya di sini nggak ada guys, tapi kalau misalkan di versi Tailwind yang varian 4 itu kita bisa ini apa namanya, jadi backgroundnya aja yang kena opacity, yang transparan, jadi teksnya itu nggak kena. Coba ya, shift alt down, misalkan misalkan di sini nih, di backgroundnya Oke guys, sekarang kita pakai beralih ke slash. border radius. Nih dia udah ada nih, slash berapa ya, 30 lah. Nih coba kita lihat, Ctrl S. Jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu border. Nah jadi ini sebenarnya kalau misalkan dilihat ya guys, coba deh kalau enggak gini-gini, biar kelihatan bedanya banget. Mudah mengatur properti border dengan utility class border dan border radius dengan border. Shift alt down. Menggunakan utility class dan Nah ini kita langsung aja slash 30 misalnya, Ctrl S, biar kelihatan bedanya. dan lain-lain. Nah ini kelihatan kan guys, ini kan sebenarnya sama nih dua ini, cuma tadi aku kasih slash 30, ini enggak. Karena kenapa? Jadi kalau misalkan dia ada slash 30 itu tuh apa namanya, Mulai ya guys. dia mentransparansi backgroundnya aja sebenarnya, bukan tulisannya gitu. Jadi ini kan, yang ini kan dia transparansinya emang semuanya gitu kan, sama teksnya sama backgroundnya. Sedangkan kalau misalkan kita udah kasih slash 50, 30, itu dia transparansinya itu cuma ada di backgroundnya gitu. Ada di sini stylenya sama kelasnya. Oke. Nih, ini panggilannya. Nah, abis opacity aku mau jelasin Itu ukurannya ya guys. Nih. bagian kursor dan select. Itu XL, Nah ini kita kasih komen dulu. dan lain-lain. Banyak dan langsung. Nah Udah, langsung kursor dan ini ya, codingan nih. oke. Nah coba sekarang kita beralih ke kursor. Mana ya guys kursor, kita lihat kursor ini aja deh. Soalnya bukan. Nah ini kursor. Nah jadi kursor dan select sendiri itu adalah properti yang digunakan untuk mengubah tampilan kursor mouse ketika pengguna mengarahkannya ke suatu elemen. Jadi kalau misalkan kita ngarahin kursor kita ke misalnya ke ini nih, nah kan beda tuh kan, nah gitu, nah itu beda. Nah kalau misalnya kalau misalnya select sendiri itu dia digunakan untuk membentuk apakah teks dalam suatu elemen dapat dipilih oleh pengguna atau tidak gitu. Contohnya gini kan, kalau gini kan kursor, kalau select tuh gini. Nah kalau select tuh gini, jadi dia bisa dapat dipilih oleh pengguna gitu kan, bisa di block atau enggak gitu. Nah itu di select gitu. Nah sekarang udah langsung aja kita ke codingan. Oke, langsung aja div apa ya, ini kursor kelas kursor. Backgroundnya mau warna apa, udah bener-bener bingung banget guys mau warna apa, karena kayak
Ya semua orang udah pakai gitu. Udah. Oke. Terus teksnya udah pasti putih kok guys. Nah di sini kita pakai weight. Kita pakai weight. Ini kita pakai berapa ya? 100 px deh. 100 px. Oke. Terus kita pakai PXPY. PX nya kita pakai 4. Terus PY nya kita pakai berapa ya? PY itu kan dia top bottom ya. Kita pakai berapa ya? 2 lah ya. 2. Terus marginnya seperti biasa kita pakai 4 aja. Kita kontrol S dulu kayak apa. Nah udah dong kayak gini. Oh ternyata teksnya warnanya hitam guys. Oke. Sekarang kita tambahin kursornya. Ini tak gampang guys, tinggal tambahin aja kursor pointer. Ini kan ada kursor default, kursor pointer, weight, text, move, help, not allow, non, konteks menu, progress, help. Nah sini pointer aja dulu deh. Bebas ya makanya. Nah coba kita kontrol S. Coba ya, ini kan bisa kayak gini nih. Tek, nah beda kan guys. Tek, nah coba kalau misalnya kita bikin lagi, misalkan bikin 3 dah. Wow. Nah ini kita pakai kursor apa lagi ya? Kursor apa tadi? Kursor weight misalkan. Kontrol S. Terus kita kontrol apa lagi nih? Kursor apa nih? Kursor apa ya? Not allow misalkan. Dan di kontrol S. Nah kan di loading. Keren banget guys. Nah not allow. Jadi ini pointer, loading, sama not allow. Ini weight ya. Kita bisa nambahin di sini atas. Sekarang kita ke select. Kita tambahin div lagi, misalkan terus di sini aku tulis ini select misalkan. Di sini seperti biasa kita tambahkan class. Kita custom. Nah ini kita langsung aja select apa nih? Select non kan, terus kita buat lagi dah. Langsung aja kita buat 3. Radiusnya itu Terus select apa lagi nih? Select all. masih suka-suka lupa. Terus select auto misalnya. Nah coba langsung kita, nah coba ya. Nah kalau tadi kan non kan, karena dia non jadi dia nggak bisa diapa-apain ya kan. Terus tadi yang kedua itu apa? Yang kedua itu dia select all. Yang kedua select all. Nah kalau kita pencet, nah dia langsung select all. Dia otomatis dia bakal ngeblok semuanya karena dia select all. Terus yang ketiga itu select auto. Nah, kayak biasa aja kalau select auto. Kan select auto kan tadi terakhir. Ya select auto. Terus aku pengen buat lagi bawahnya itu. Gitu aja deh guys, materinya gampang kalau untuk kursor dan select ya kan. Mau buat yang garis-garis gitu. Gitu deh guys.